podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Mantap. Kayaknya kalau ngomongin itu bawaannya senang ya, Bet ya? Iya, happy. Apalagi baju baru nih, baju baru. Oh iya, baju baru. Apa sih tulisan di bajumu itu? Podcaster. Oh iya. Aku juga baju baru. Oh iya, apa tulisannya? Tulisannya mau berkarya kudu berani. Sadap. Oke, Kepanjangan, ya. ini kepanjangan makanya kecil nggak kelihatan ya. Iya. Nanti kita bahas lah ya soal baju baru lah ya. Iya, siap. Ada sesi khusus lah karena kita punya guest untuk cerita tentang hal yang baru di bulan baru. Semoga ini juga membaharui pengalaman iman, pengetahuan dan lain-lain lah ya buat teman-teman lah ya. Betul. Buat teman-teman. Betul, Siapa betul. aja Usi? Siapa aja? Oke, teman-teman, di episode kali ini kami tidak cuma berdua, tapi kami bersama dengan tamu kami yang sangat luar biasa ya. Kami selalu menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Jadi harapannya adalah bahwa ketika kalian mendengarkan, kalian akan mendapatkan begitu banyak manfaat dari mereka. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada Bapak Pendeta Ronald Marbun. Halo. Pak Pendeta. Siap. Ya. Shalom. Saya Pendeta Ronald Marbun, pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, ujung timur wilayah pelayanan GPIB. Oh betul. Wah, betul. Timurnya. Mantap. Paling timur. Iya, paling timur. Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Oke. Berikutnya yang kedua ada Bu Mario. Halo Bu Mario. Halo, selamat siang, selamat hari Minggu. Oh Selamat siang, selamat hari Minggu. Oh ya, karena kita tag-nya Ya, di rekamannya siang hari dan di Minggu. Ya, betul. Ya, Bung Rio bisa perkenalkan. Nanti saya yang perkenalkan Mario Theo Sipahelut. Karena ini teman saya. Oh iya. Luar biasa Enggak lah, ya. Perkenalan sendiri lah ya, sendiri. Yo, kenalin dong. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Mario Theo Sipahelut. Saya sekarang tinggal dan bekerja di Surabaya. Dulunya adalah teman salah satu hostnya dari podcast Tanpa Podium, Ibu Patricia. Ibu Patricia. Jadi ini sedikit nepotisme ya, saya hadir di sini. Saya hadir di sini sedikit jalur khusus. Jalur khusus. Nggak apa-apa. Jalur Saya khusus. juga dengan Pendeta Ronald ternyata bagus saudara kita. Iya. Oke. Iya, karena berdua juga ada saudara ini. Beneran loh. Istrinya Pendeta Ronald itu. Jadi kuat nepotismenya. Oh iya, karena podcast Tanpa Podium hanya menghadirkan yang punya circle dekat khusus dengan kita lah ya. Oke. Ini kita banyak bicara hal-hal baru ini, termasuk entah kostum kita baru. Kami ini baru punya baju seragam Pak Pen dan Bung Rio. Mantap. Ya. Ceritanya baju kerja begitu sesuai dengan ya kutipan kami masing-masing. Nah, ngomong-ngomong soal baru biar ada bridgingnya. Ngomong-ngomong soal baru, kita ada di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru ya usia. Betul. Yang sayangnya bagi saya, nggak tahu ya bagi teman-teman yang lain atau teman-teman yang ada di room ini, sayangnya kita tidak mengubah juga pandangan kita. Maksudnya adaptasi kebiasaannya baru tapi pandangannya masih lama. Sehingga yang orang bilang istilah new normal jadi kadang-kadang abnormal karena angka semakin meningkat COVID-19 ini. Di tempat kami ya, secara khusus jumlahnya nambah di Kalimantan Timur, sayang. Lalu kemarin ada tenaga kesehatan yang meninggal juga. Iya, betul. Dan sangat menyedihkan sih sebenarnya. Nah, kita mungkin akan bahas itu ya bersama-sama dengan para penyintas ini yang luar biasa menang melawan COVID-19. Mungkin ini akan menyegarkan kita semua terlebih dahulu di sini, lalu kemudian teman-teman yang menyaksikan dan mendengarkan. Itu ya Usi ya? Ya, betul. Karena memang kalau kita ngobrolin soal adaptasi kebiasaan baru, aduh kalau di tempatku ini agak lucu ya. Udah mulai denda. Aduh,
masa kita mesti didendain ya baru kita mulai mau punya pandangan yang baru juga tadi kalau bicara soal pandangan. Nah, jadi ya semoga dengan tamu-tamu kita yang sudah menang melawan COVID ini, artinya teman-teman kita benar-benar harus serius gitu ya. Serius dalam artian memaknai adaptasi baru bahkan apa yang sebenarnya sedang kita hadapi gitu ya. Oleh karena itu melalui Bung Rio dan Pak Pendeta Ronald, nah kita mau ngomongin itu, kita mau sharing tentang itu, apalagi pengalaman mereka yang luar biasa. Mungkin dari Bung Rio dulu ya, boleh ya? Ya, Bung Rio, ceritain dong pengalamannya, apa yang Boleh. sudah Bung Rio lewati terkait dengan COVID-19 gitu ya. Sehingga apa yang Bung Rio jalani, alami itu harus diungkapkan gitu ya, harus diceritakan gitu ya kepada teman-teman. Mungkin bisa cerita. Ya, oke, saya akan cerita dulu tentang pengalaman saya ketika dinyatakan reaktif dan apa yang mendasari pemeriksaan. Karena ini penting. Tanggal 28 saya ditugaskan untuk mengikuti syuting untuk acara gereja, ibadah online. Karena syutingnya dalam ruangan dan melibatkan orang yang tidak sedikit, lebih dari 5 orang, itu diharapkan untuk semua pendukung acara tersebut untuk serologi tes. Jadi ini kenapa demikian, Surabaya termasuk zona hitam, bukan zona merah aja ya, zona hitam ya. Hitam. Jadi pemerintah setempat cukup ketat dalam regulasi, dan ini yang dijalankan oleh gereja sebagai sebuah lembaga yang dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang juga harus mengikuti aturan tersebut. Lalu sekitar 30 orang yang tes, ternyata yang reaktif cuma saya. Gitu. Yang reaktif cuma saya gitu. Saya cukup syok dengan itu. Ya, jadi ketika tesnya pagi, agak siang mendekati sore saya ditelepon, dan ini yang menarik. Kalimatnya tuh sangat familiar dengan apa yang pernah saya dengar dulu. Nah, jadi kalimatnya tuh seperti ini ketika saya ditelepon. Mar, gak usah khawatir, kita mau infokan bahwa kamu reaktif. Tidak usah takut karena kita akan bantu dan akan selalu ada buat kamu. Ini yang ngomong ini majelis gereja. Aduh, manis sekali. Ini majelis gereja yang ngomong. Nah, ini dari situ aja saya sudah merasa bahwa oke, saya ini punya masalah, tapi saya tidak sendiri. Nah, saya ceritakan dulu latar belakang pekerjaan saya. Saya bekerja di salah satu perusahaan pasar berjangka dan kantornya itu ada di mall. Gitu, kantornya ada di mall. Saya sempat berpikir mungkin karena saya tidak berkontak langsung dengan orang-orang, tapi mungkin karena sirkulasi udara, karena pakai AC sentral, jadi mungkin terpapar lewat itu, sehingga dinyatakan reaktif. Ya, jadi ketika dikasih tahu bahwa reaktif, yang terlintas adalah flashback apa yang pernah saya lakukan, ketemu dengan siapa saja, dan bagaimana dengan istri, anak, dan orang tua. Itu karena kemungkinan mereka terpapar juga banyak. Kemungkinannya besar untuk mereka terpapar, apalagi istri saya yang tiap hari bersama saya. Itu cukup membuat saya sedikit khawatir, apalagi kalau misalnya dia juga ikut terpapar. Anak-anak bagaimana? Itu jadi pertanyaan besar karena saya punya bayi gitu. Saya punya bayi, jadi ada ketakutan terbesar juga untuk hal itu. Lalu yang membuat saya sedikit nyaman adalah orang-orang di sekitar saya, baik itu dari pihak gereja, dari keluarga, itu mereka lebih tenang untuk menghadapi. Kebetulan mertua saya itu pernah cancer stadium yang cukup berat dan dia survive. Jadi dia sedikit mengerti tentang imun. Gitu. Jadi sedikit mengerti tentang imun, dan dia dari hari pertama ketika dia tahu saya reaktif, dia bilang, kamu enggak apa-apa.
kamu nggak usah khawatir, kamu itu enggak apa-apa. Kalimat sederhana itu tuh yang membuat saya tuh berani berharap bahwa saya tidak apa-apa gitu. Dan itu yang apa ya, bagi saya itu senjata utama untuk menghadapi jam-jam berikutnya dalam masa sebelum swab test. Karena setelah tahu reaktif dan menunggu 2 hari untuk swab test itu jujur pergumulan yang cukup berat. 2 hari paling lama rasanya ya gitu ya. Betul, detik-detik yang sangat lama gitu. Mungkin itu saja dulu ya untuk yang pertama dulu ya. Betul, pengantar lah ya. Iya, pengantar. Terkait dengan cerita awal, pemeriksaan dan lain sebagainya. Usi mau tanya hal lain lagi dulu sebelum beta tanya Pak Pendeta Ronald Marbun. Iya, kalau tadi kita mendengarkan penjelasannya Bung Rio ini, di satu sisi kita pasti memahami ya kondisi ketika kita dinyatakan reaktif gitu ya. Ya kita aja ya Pet ya yang belum periksa aja. Betul. Baru dikasih label ODP aja sudah stresnya minta ampun gitu ya. Apalagi itu sudah ada tanda reaktif. Tapi memang yang kita sangat syukur itu adalah ternyata masih ada komunitas yang sangat manis ya di sekelilingnya Bung Rio gitu ya. Betul. Komunitas keluarga, komunitas keluarga, komunitas jemaat begitu ya. Cuman pertanyaannya, terus bagaimana kemudian proses baik itu ketika dinyatakan reaktif ataupun menuju swab itu, apa kondisi yang paling mengganggu dalam diri Bung Rio gitu ya? Dan kemudian mungkin adakah itu sampai kadang-kadang kita kalau terjadi sesuatu kan kita pasti pikirannya udah jauh ya, gitu ya. Walaupun tadi kita sangat manis sekali pengalaman orang tua justru yang menenangkan gitu ya. Tapi sejauh mana dampak dari hasil reaktif itu dalam diri Bung Rio sendiri? Apakah ya udahlah jalanin aja atau sempat mengganggu amat sangat mengganggu terus dengan keluarga ataupun pekerjaan begitu? Oke. Jadi setelah tahu reaktif itu saya informasikan ke keluarga dan saya menginformasikan ke kantor gitu. Dan puji Tuhan teman-teman kantor juga support, mereka memberikan penguatan, memberikan support, mereka telepon, mereka WA, terus mereka juga ambil tindakan untuk antisipasi. Mereka rame-rame melakukan tes yang sama gitu karena berada di lingkungan kantor yang sama. Kemudian istri saya juga melakukan tes yang sama karena itu juga menjadi kekhawatiran kita. Saya pernah selama menunggu dari reaktif sampai ke swab test, saya pernah mengalami yang namanya titik terendah dalam penantian 2 hari itu. Ketika hari pertama saya ketahuan reaktif, itu malamnya saya tidur dan ketika saya terjaga sendiri, karena saya tidur sendiri, isolasi mandiri, saya terjaga di jam 2 malam dan susah tidur. Karena semuanya tuh datang tiba-tiba gitu kan. Dan itu adalah momen dimana saya mengoreksi diri saya, mengulang lagi kira-kira siapa yang kena dan mengakibatkan saya juga terpapar. Itu terlintas dalam pikiran. Nah, ketika saya sulit tidur itu perasaan tertuduh bahwa aduh ini aku kayaknya kena COVID kayaknya ini. Dan itu benar-benar saat dimana seluruh dunia itu jatuh menimpa gitu. Dan tidak ada yang menolong, apalagi saya tidur sendiri kan, itu kayaknya aduh Tuhan ini kok berat banget gitu. Tapi saya akhirnya menenangkan diri, saya tidak berdoa, saya menenangkan diri dan cuman mengingat satu hal, bahwa oh ya ini kebiasaan saya tiap malam kalau tengah malam pasti bangun gitu kan. Oh ya tiap malam pasti saya bangun gitu ya. Iya. Oh iya betul, ini kebiasaan tiap malam pasti saya bangun jam segini ke kamar mandi. Terus balik tidur lagi. Oke, karena sudah bangun akhirnya saya ke kamar mandi, nggak ngapa-ngapain. Terus balik dan mendapati diri saya bahwa ya saya ini sebenarnya tidak apa-apa. Cuman karena jadwal tubuh yang sudah tersetting bahwa setiap jam segini you have to wake up, you have to do something gitu kan. Akhirnya ya sadar oh iya saya tidak apa-apa. Akhirnya ya saya berdoa saya berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak tahu apa yang ada dalam diri saya. Tapi satu yang saya percaya, nggak mungkin ini lebih dari apa yang
Engkau kasih gitu. Jadi apa yang Tuhan sudah bentuk kita selama ini ya pasti Tuhan tahu kemampuan kita lah gitu. Iya. Gitu. Jadi saya berdoa dan saya tidur. Saya tertidur dan ketika saya bangun pagi dan saya merasa bahwa semalam itu ada beberapa menit ketika saya benar-benar down, benar-benar istilahnya ya titik terendah dalam hidup. Dan beberapa menit setelahnya saya kembali memulihkan diri saya. Gitu. Ya kembali ke pemikiran positif. Ketika kita bisa berpikiran positif ya mungkin hal-hal negatif itu bisa dijauhkan gitu. Ada lagi? Jadi kadang-kadang kekhawatiran berlebihan tuh bikin hal yang biasa jadi luar biasa ya. Betul. Emang Betul. biasa bangun kok, tapi karena itu Iya. kami berdua pernah begitu juga soalnya. Apalagi ibu yang satu ini ya. Hal biasa tiba-tiba sesak. Gue kenapa Iya, ini betul. jangan-jangan. Aku sampai begitu Iya, loh, betul. Bung. Sampai dalam keadaan di mana enggak sampai sesak pun udah dirasa, duh jangan-jangan sudah positif, sudah ada. Oh iya, ada yang menarik. Ya. Ya. Saya lanjut ya. Jadi karena saya baca di internet ya karena terjaga saya baca di internet gejala-gejala orang kena COVID kan sesak nafas. Besok paginya saya bangun lebih pagi dari biasanya dan saya lari pagi. Saya harus mengukur dong, saya harus mengukur kekuatan tubuh saya, paru-paru saya gitu. Jadi saya harus mengukur. Jadi saya bangun lebih pagi, saya lari pagi. Karena saya memang biasa lari pagi dan saya tahu kemampuan tubuh saya berlari dan waktu tempuh. Ketika sampai di rumah saya melihat bahwa waktu tempuhnya normal seperti biasanya dan kondisi tubuh saya biasa gitu. Gitu. Jadi tidak ada drop yang istilahnya itu yang perbedaan signifikan tidak ada. Jadi saya menganggap bahwa oke, tubuh saya kayaknya tidak apa-apa. Kayaknya saya tidak apa-apa. Mungkin terkena tapi tubuh saya bisa menerima dengan baik dan tidak terlalu parah. Itu aja sih. Beta lanjut ke Pendeta Ronald Iya, dulu ya. siap, Karena mainkan. beliau punya pengalaman ini cukup ini ya, fantastis ye ini. Iya. Itu GP ya. Karena 70 berapa hari, Pak Pen? 77 ya? 77 hari. Oh, kali 7 berarti kalau kali 7 sama dengan Alkitabiah itu. Pengampunan itu ya. Pengampunan. Memberi pengampunan. Yang 2 hari aja sudah ini ya, kecil ya. 77 Sudah sesak gitu ya. Sesak. Kami yang dalam pengawasan 14 hari aja udah bete banget gitu dengan Iya. status itu, apalagi Betul. Pak Pen. Tapi sebelum sampai pada masa-masa kemenangan begitu, Pak Pen boleh cerita awal-awal enggak? Pengalaman pertama, mungkin Pendeta Ronald ini sudah sering sekali diwawancarai ya terkait dengan pengalaman sebagai penyintas COVID-19, tapi boleh berbagi dengan kami lah ya, dengan teman-teman juga. Pengalaman awal ketika Pak Pendeta dinyatakan positif COVID-19 tuh apa yang dirasa Pak Pen? Atau jangan-jangan ini siapa lagi yang sudah tularkan ini virus ke saya? Boleh share Pak Pen? Iya, terima kasih. Jadi kan berawal dari sebetulnya sejak bulan Maret ya, ada apa yang dibilang klasternya Bogor dan T. Jadi mulai di situ kemudian muncul lagi klaster Sidang Mupel. Ya. Jadi di Sulawesi Tenggara ada klaster gereja di Raha itu. Raha. Pendeta Irma pada waktu itu mana sibuknya Sebagai kita di Sulsel Bara ketika pada waktu itu awal-awal tentang pandemi COVID ini. Jadi pada waktu itu setelah pulang dari Raha itu bulan Maret awal saya demam gitu ya. Termasuk si kecil juga demam. Nah, istri itu demam juga ke bulan April. Tapi pada waktu itu karena alat rapid test itu kan susah sekali di sana. Betul. Ya, betul. Bahkan saya waktu itu sempat dibawa oleh Kodim ke Kendari, ke provinsi. Yes. Dijemput Kodim. Iya. Jadi Sulsel Barat semua tentara itu Kami runtak nih, gitu kan. kami nih. Macam penjara. Jadi Oke. saya bersama dengan
ketua 2 Pak Tarigan itu akhirnya ke Kendari ke Rumah Sakit Batramas, karena pada waktu itu Sulawesi Tenggara rujukan untuk COVID hanya di Sulawesi Tenggara itu hanya di Kendari gitu ya. Nah, kami dikawal oleh satu tentara gitu. Sampai di Kendari ya ternyata hanya dilihat saja. Bapak sehat katanya. Bapak saja, jangan Betul, sini. betul. Kalau sini malah berbahaya. Nah, pada waktu itu masih 3 yang terkonfirmasi positif di Sulawesi Tenggara. Oke. Daripada Bapak ada di sini, Bapak lebih berbahaya, ya kan? Oh begitu. Jadi kami sehat. Oh sehat, kan nggak masalah. Nah, saya ceritain sebetulnya saya pernah demam, anakku demam. Tapi dokternya itu ketua gugus jubirnya di Sulawesi Tenggara pun nggak apa-apa, pulang saja. Padahal kami kan naik kapal itu 5 jam, bawa ke Kendari, gitu ya. Karena kami sudah jam 11 malam, kami cari penginapan, besok pagi baru kami pulang. Ya saya senang-senang saja, sehat-sehat gitu. Oh saya sampaikan sama jemaat, sehat sudah, nggak ada apa-apa. Jadi biasa-biasa saja gitu tuh. Nah, tetap cross check ke saya, termasuk Ibu Irma, tanya terus. Saya bilang nggak apa-apa, sudah sehat. Malah saya tanyakan, oh saya kirim kronologis untuk pergi ke Kendari, pulang dan dinyatakan sehat. Tapi dalam diri saya ini saya merasa nggak puas gitu ya. Saya nggak puas untuk merasa saya perlu cek. Ternyata rapidnya tidak ada. Nah ternyata bulan April, pertengahan April, Rumah Sakit Siloam Bau-Bau menyediakan rapid mandiri. Bisa rapid tapi bayar 489.000. Nah, lumayan ya. April itu tidak mau, biarin kamu udah sehat. Tapi ketika kawan, rekan pendeta di Raha, pendeta Sambrut, dengan jemaatnya waktu itu terkonfirmasi positif langsung. 6 orang ya. Nah, menambah lagi perasaan ini, gitu ya. Mau ingin tahunya, sehingga saya bilang ke PHM, saya mau rapid sajalah, biar mandiri. Saya bilang, oh ya silakan Pak. Saya rapid di Siloam dan ternyata hasilnya reaktif gitu ya. Di Siloam saya yang pertama reaktif. Mungkin sudah sekitar 100 orang yang rapid mandiri di Siloam. Semuanya itu non reaktif. Ya. Iya. Jadi ketika ketika saya 1 jam nunggu hasilnya tuh, ketika saya datang, terus kemudian datang perawatnya 2 orang, mereka bagus ikut, kamu saja yang beritahu. Sudah terbiasa ya, nggak enak begitu. Saya lihat gaya bahasa tubuhnya begitu, saya sudah punya feeling yang tidak enak gitu ya. Oh ini reaktif ini. Ternyata ya, ketika mereka duduk, ini Pak Ronald, Bapak saja yang baca, katanya kan. Tambah lagi gitu. Lagi suruh baca loh pasiennya ya. Setelah saya baca, saking takutnya reaktif dan non reaktif gitu kan bahasa medisnya. Ya pikiran saya rapid itu positif negatif. Ini nggak ada positifnya sebelah kan? Iya. Oh maksudnya begini Pak, kalau reaktif itu adalah positif, non reaktif itu ya negatif. Jadi, langsung ya sama seperti Bung Mario tadi mengatakan kaget ya. Istri saya sama anak lagi nunggu di mobil, saya langsung telepon pada saat itu, kalian langsung duduk di belakang. Gak usah sentuh mobil, gak usah sentuh ini, langsung pakai hand sanitizer, pokoknya lap terus. Ya karena sudah dikatakan reaktif gitu. Kemudian disampaikan ya Bapak, ya cuman ini kan belum tentu positif. Untuk mengetahui bahwa ini adalah virus COVID, maka lakukan swab dengan PCR itu. Kemudian dijadwalkan kalau untuk PCR dan selanjutnya itu bukan tanggungan dari pasien, tapi sudah ditanggung pemerintah Pak. Jadi 2 hari kemudian saya tunggu ya sama seperti Bung Mario. 2 hari saya menunggu untuk swab itu. Tidak bisa tidur ya. Resah, gelisah. Gelisah dan ya langsung isolasi mandiri, tidak kontak sama keluarga, memisahkan tidur sendiri, terus kemudian tempat makan semua kita sendiri yang lakukan sampai nunggu hasilnya. Jadi sejak itu ya dalam hati ini rasanya bagaimana ya? Kenapa kok bisa kena? Pertanyaannya dari mana? Kalau dikaitkan dengan PST Bogor sudah 2 bulan. Sudah lama. Terlalu lama, terlalu jauh. Dikaitkan lagi dengan Praha juga sudah lama, sudah hampir 2 bulan juga. Betul. Tapi
ya saya bilang ya udahlah, mungkin terkontaminasi dari, kita kan nggak tahu ini namanya virus yang tidak kelihatan gitu ya. Betul. Jadi dari mana munculnya ya sudah, pokoknya jalanin sajalah. Yang jelas niat saya pada waktu itu mau rapid test supaya saya merasa puas bahwa saya dalam tubuh saya ini ada nggak virus. Tapi ketika dinyatakan reaktif ya saya harus menerimanya gitu ya. Berusaha untuk menerimanya untuk melanjutkan di swab begitu. 2 hari kemudian saya mau di swab, dijadwalkan dan saya swab lagi. Kemudian 1 minggu ya menunggu hasilnya. 1 minggu menunggu hasilnya dan ternyata hasilnya langsung ditelepon oleh pihak puskesmas yang nelpon gitu ya. Sebetulnya sebelum puskesmas nelpon, dokter yang ditunjuk di bawah-bawah untuk menangani COVID-19 nelpon saya, video call. Ya video call, Pak Ronald ya, iya. Oh, bagaimana Pak, kondisi sehat sebenarnya? Oh ya, enggak, saya hanya mau memantau saja. Tapi dari situ saya sudah tahu sebetulnya. Berarti hasilnya akan positif. Dia hanya mau menanyakan. Saya bilang sama istri, tumben-tumbennya dokter ini nelpon, selama seminggu tidak ada nelpon kok sebelumnya. Ini sudah seminggu, berarti hasilnya sudah keluar nih sebenarnya. Udah keluar ya. Ya, jadi saya bilang kayaknya ini ada sesuatu. Oh ya, tunggu saja. Sekitar 1 jam setelah itu, pihak puskesmas nelpon saya dan mengatakan, Pak Ronald, maaf hasilnya kurang baik. Nah, jadi Pak Ronald siap-siap, nanti akan dijemput. Karena saya termasuk pasien pertama ya. Baru mau nanya. Jadi 01 sama 02, 01 itu di belakang Pastori, rumahnya satu kompleks. Ya siu. Sekitar berapa? Sekitar 300 meter. Oke. Di perumahan sipil. Jadi 01 dijemput hari Minggu, saya hari Rabu, jadi beda 2 hari ya. Jadi 01 itu dijemput karena ini kan pasien pertama, terus Betul. heboh gitu ya. Betul. Iya. Heboh, Awal-awal gitu. 01 dijemput dengan pengawalan dari TNI Polri pakai senjata, 02 juga begitu. Tapi 03 dari pihak puskesmas bilang sama gugus gitu ya. Itu pendeta. Ini nggak usah lah pakai TNI Polri gitu kan. Sepertinya 007 bakal heboh kayaknya. James Bond. Jadi ya sudah dijemput. Nah, gitu. Jadi awalnya sebenarnya saya ingin tahu dalam tubuh saya ini supaya ada rasa puas gitu ya. Iya. Puas. Kalau memang positif ya saya bisa bertindak. Kalaupun enggak ya saya bersyukur gitu. Aman gitu. Nah, itu dia. Awalnya demikian, Bu Pendeta Patricia. Asik. Kalau ceritanya sekarang tuh kayak lucu ya Pak Pen ya. Tapi situasi dulu tuh mencekam sekali. Aduh. Sangat. Karena memang orang-orang yang terkenal begitu, pendeta lagi kan. Iya. Jadi kaum rohaniwan lagi. Aduh. Rohaniawan terus karena pertama ya. Jadi awal 01, 02, 03, 04 itu termasuk lama dalam jangka 1 bulan. Baru kemudian ada penambahan berikutnya. Sehingga kami ini yang awal-awal ini ya kayak percobaan saja. Iya. Karena kita tenaga medis, tenaga kesehatan juga sebenarnya nggak tahu ya. Ini penanganan coba-coba saja tuh. Yang awal-awal itu. Karena baru kan. Betul. Swab dan lain sebagainya. Nah sebelum sampai pada akhirnya menang dan berdamai itu Pak Pen, boleh tahu kalau gitu lingkungan keluarga jemaat ketika tahu Pak Pen, kalau keluarga pasti lebih ini ya, lebih sportif ya. Jemaat gimana Pak Pen? Apa mereka topang atau? Jadi setelah saya dinyatakan positif, maka tracing kontak langsung dilakukan ya. Hanya kita kontak sama siapa yang baru ini. Yang pertama tentu keluarga inti. Yang saya sampaikan beberapa jemaat yang baru bertemu dengan saya dan kemudian mereka ditindaklanjuti untuk dilakukan rapid test. Rapid test. Reaksi dari jemaat ada yang simpatik, tentu juga ada yang empatik gitu ya.
Jadi ada juga yang ya biasa-biasa saja. Jadi yang pertama itu misal yang dia yang pertama menyalahkan gitu ya. Ada juga yang menyalahkan tentang sikap saya itu gitu ya, yang melakukan pemeriksaan rapid test. Jadi saya juga tahu informasi ini ketika saya setelah keluar gitu, karena istri tidak berani memberitahu karena nanti takut terpikir jadi pikiran di. Wah, bijak ya. Tapi saya sebenarnya sudah mengetahui karena ada tanda-tanda dari WA group, status istri saya gitu ya. Saya sudah melihat ada sesuatu yang tidak nyaman. Jadi ada yang menyalahkan saya, kenapa Pak Pendeta tuh rapid test? Nggak usah saja, diam saja, nanti juga sehat. Iya, ada yang sampai begitu, sampai antipatik gitu ya. Jadi rasa kayaknya, jadi menganggap toh nanti dia nggak ada gejala toh, dia kan nggak perlu ada penanganan khusus, tidak perlu infus, tidak perlu ini segala. Dia kan sehat-sehat saja, nanti akan pulih sendiri. Malah ada yang mengatakan jangan sok-sok lah, gitu loh. Sampai begitu saya juga. Terserah mereka mau tonton ini apa gimana gitu ya. Iya, kan itu fakta. Betul. Sampai bilang, Jangankan ini ya, jangankan Pak Pendeta aja, kita aja. Iya, memang Ya udah, disalahkan. itulah. Mereka nggak tahu bahwa itu tindakan Tindakan yang jujur sebenarnya dan pahlawan, berani. Istilahnya ODP patuh itu pahlawan kan gitu-gitu. Atau yang mereka melapor untuk rapid itu pahlawan. jangan jadi pahlawan kesiangan lah gitu loh. Aduh, apa namanya, pokoknya nggak usah rapid, nggak usah cek, kan nggak masalah, dia tidak sakit kok. Aduh, kasihan. Itu yang antipati gitu ya, yang tidak ada ininya. Jadi mereka menyalahkan saya, padahal saya niatnya awalnya ya untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Betul. Saya merasa mendeteksi baik. Jadi saya juga heran kenapa mereka berpikiran demikian gitu ya. Tapi ya sudahlah yang itu. Tapi tidak sedikit juga yang simpatik gitu ya, ada empati dalam diri mereka terhadap persoalan saya, sehingga mereka selalu nanya kabar, bahkan mereka selalu mensupport saya dengan memberi makanan tambahan. Iya, ruang isolasi Pak Ronald nih penuh ya dengan ruang isolasi saya, makanan, susu, buah segala itu lengkap. Logistik lengkap. Iya. Jadi ada yang masak berebon ya dikirim, ada yang masak ini rica dikirim gitu. Aduh, saya 77 hari naik 3 kilo. 3 sampai. Jadi ada juga yang pedulilah. Yang perhatian gitu, dan mereka merasa mereka malah berpikir terbalik dengan orang yang tadi. Mereka bilang, lah bersyukurlah Pak Pendeta mau melakukan tes itu. Kalau enggak kita bisa kena gitu loh. Dia dia rela untuk masuk ke ruang isolasi yang demikian demi mencegah supaya tidak kita tertular. Betul. Ya kan berpikirannya demikian gitu loh. Harus berpikir begitu, dan ada jemaat yang seperti itu, sehingga itu juga yang membuat saya bersyukur juga tidak semua jemaat yang menyalahkan saya, apalagi yang saya sebut nama-namanya itu, yang kontak sama saya, mereka kebanyakan tidak setuju. Kenapa bawa nama kami? Ya istilahnya kalau mau mati ya mati sendirilah gitu loh. Padahal saya sebelum mau menyelamatkan mereka. Iya. Betul. Saya kan mau menyelamatkan gitu loh. Dan itu pertanyaan memang, sempat kontak dengan siapa, dengan siapa toh? Betul. Itu ditanyakan. Jadi saya beritahu dengan si A, si B, si C. Jadi mereka kayak tidak siap memang ketika saya memberitahu nama-nama mereka. Sehingga mereka menyalahkan saya memang di situ. Menyalahkan saya walaupun ya tidak terekspos lah ungkapan mereka, tapi dari informasi-informasi yang saya dengar demikian. Jadi mereka nggak usah sebut-sebut nama. Biar aja lah, karena mereka takut begini, karena ketika disebut nama, maka tenaga kesehatan kan datang ke rumahnya dengan pakai APD. Pakaian APD. Karena kami memang pada waktu itu pasien pertama awal-awal masih panas-panasnya, ketika datang orang berpakaian
APD lengkap kan orang langsung berpikir wah dia kena COVID, Betul. harus dihindari, harus dijauhi. Jadi orang bilang itu ya akhirnya konsekuensinya seperti itu gitu ya. Konsekuensi terhadap situasi yang ada. Jadi mereka belum siap pada waktu itu menerima itu. Tapi ya bersyukur dalam perjalanan mungkin melihat saya terlalu lama begitu ya. 77 hari begitu. Jadi ya sudahlah, enggak usah diungkit-ungkit lagi itu. Kasihan juga ya mungkin Pak Pendetanya gitu. 77 hari gitu. Iya. Sekarang biasa-biasa saja dan saya juga biasa-biasa saja. Saya hanya melihat mungkin pada waktu itu mereka memang Belum paham pada awalnya. Iya. Belum siap sehingga mereka istilahnya ya tidak setuju dengan apa yang saya buat. Tapi saya bilang sama istri, saya niatnya tulus, niat saya baik untuk melakukan pemeriksaan ini. Gak ada niat mau jadi pahlawan. Ngapain mau jadi pahlawan masuk ke ruang isolasi. Ya, ruang Aduh, isolasi. Saya di rumah sakit 41 hari, terus kemudian di rusun 36 hari gitu ya. Ngapain saya mau masuk ke dalam situasi yang demikian? Kan begitu. Jadi niat baik itu saya jalani saja dengan hari-hari yang ada, dan puji Tuhan lah ketika sekarang ya mereka biasa-biasa saja. Jadi jemaat itu yang pertama dari antipatik ada, tapi juga ada yang simpatik terhadap situasi ini. Gitu. Jadi antipatiknya mungkin mereka nggak setuju apa yang saya lakukan, karena mungkin pada waktu itu masih pertama, baru awal-awal. Iya. Masih hot-hotnya, orang masih takut-takut gitu ya. Betul. Nah, Batuk aja takut ya. Mau batuk, telan lagi dia punya. Jangan sampai batuk, orang pikir COVID. Betul, menganggap COVID sama dengan mati gitu kan. Itu dia. Iya. Betul. Iya, Memang di awal-awal situasi Iya, itu di awal-awal. sangat-sangat tidak menyenangkan, masih banyak pro kontra ya. Ya, Padahal kita mau berusaha patuh, tapi ternyata belum semua orang bisa menerima itu. Betul. Nah, mungkin dari cerita Papen kita lanjut ke Bung Rio gitu ya. Ya, gimana? Masih to be continued tadi ya. Iya, mungkin pertanyaannya Bung Rio, ketika sudah bisa mulai perlahan-lahan untuk mempersiapkan diri, bagaimana pengalaman ketika swab itu dilakukan gitu ya? Oke. Sampai pada akhirnya menemukan jawaban atas hasil dari swab itu gitu. Ya. Oke. Ketika hari swab itu apa ya? Saya merefleksikan itu sebagai sebuah perjalanan rohani. Karena cukup jauh tempatnya dari rumah, butuh sekitar 40 menit dengan mobil. Jadi saya ke sana itu selama perjalanan saya berdoa. Saya berusaha untuk menerima segala sesuatu yang kemungkinan yang akan terjadi. Gitu. Karena bagi saya ketika kita bisa menerima keadaan, kita bisa tahu cara mengatasinya. Gitu. Berbanding terbalik jika kita menolak, kita nggak akan mau untuk mengoreksi dan memperbaiki diri. Gitu. Jadi saya berusaha sudah berpikir untuk segala kemungkinan. Jadi selama perjalanan saya tenang, saya diantar sama istri untuk swab. Selama perjalanan itu ya saya cukup banyak berpikir dan mempersiapkan diri. Ya ketika sampai di rumah sakit berkumpul dengan beberapa orang yang dijadwalkan untuk swab test. Nah itu bagi saya seperti diperhadapkan dengan masa penghakiman. Ini kamu habis ini kamu dites, dan itu suasananya cukup mencekam karena kita berhadapan dengan orang, duduknya sudah dengan jarak yang disesuaikan, semua menggunakan masker, petugasnya menggunakan APD lengkap, dan bagi saya itu merupakan suasana yang tidak ingin orang lain rasakan. Jangan sampai tes deh gitu, jangan sampai di proses swab testnya duduk di situ aja saya rasa pasti sudah tertuduh sendiri, ngapain sih di sini gitu. Nah, ketika di swab test ya itu dimasukin alat ke hidung kan, itu cukup menit-menit yang krusial dalam diri bahwa setelah ini pertandingannya akan dimulai. Iya kan, menunggu hasilnya. Saya 3 hari sudah keluar, tapi dibilangin sama dokternya nanti hasilnya 3-5 hari.
Dan 3-5 hari itu adalah babak baru penantian yang bagi saya tidak mudah juga, karena ini swab test gitu. Segala kemungkinan bisa terjadi dan saya butuh lebih dari support dari orang-orang yang selama ini dekat dengan saya gitu. Orang tua saya kasih tahu bahwa saya barusan swab test. Dia cuma tanya, makanmu gimana, kesehatanmu gimana. Terus saya jawab, ya biasa aja. Lalu dia cuma bilang, tenang aja, kamu nggak akan apa-apa. Tapi jangan lupa hubungi mama kalau misalnya ada sesuatu. Oke. Dan bagi saya itu sangat penting. Selama masa penantian dari hasil swab test sampai menunggu hasilnya, jujur saya tidak mengurung diri dalam tanda petik ya. Saya memang isolasi mandiri, tapi saya tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang biasa saya kontak langsung. Saya berbagi pengalaman, saya tetap bekerja dari rumah karena saya tidak mau sendiri. Karena saya tahu ketika kita sendiri itu pasti suasananya akan berbeda. Jadi saya menyibukkan diri dengan pekerjaan. Saya tetap telepon teman-teman kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya tetap menghubungi keluarga supaya saya tidak sendiri. Karena saya tahu ketika orang sendiri itu gampang dipengaruhi oleh pikiran. Gitu. Jadi saya berusaha mencari orang untuk memberikan support ke saya gitu. Ada beberapa orang yang saya telepon dan mereka tidak sadar bahwa saya sedang bergumul. Tapi ketika saya sharing dengan mereka, oke, saya butuh mereka memang gitu. Dan itu yang mungkin harus kita lakukan terhadap orang-orang yang dalam situasi seperti yang kemarin saya rasakan gitu, atau Pak Ronald rasakan, bahwa support itu sangat penting. Kita nggak butuh orang yang antipati gitu. Betul. Kita nggak butuh orang yang antipati, kita butuh orang yang kasih support, dan jadilah orang yang kasih support. Apapun keadaan orang lain, ketika kita bisa support, ya itu bagiannya kita. Gitu. Benar. Begitu loh. Bertanya dulu biar saya bisa menjelaskan. Kita terpukau ini. Kita terpukau karena Pendeta Ronald dan Bung Mario ini punya kesamaan sebenarnya dari yang diceritakan, bahwa ada kalanya kondisi yang kita alami ketika kita sulit, kita nggak butuh orang untuk mempersulit. Kita butuh orang yang cuman sekadar bilang tenang, nggak apa-apa, atau jadi pendengar yang baik gitu ya. Nah, itu udah cukup, lebih dari cukup bahkan. Tapi memang kembali lagi yang harus mengendalikan diri ya kita nggak bisa kendalikan orang. Kita hanya bisa kendalikan diri kita. Si pasti mau tanya lagi nih, gali dulu Maria nih. Silakan. Ya, mungkin pada akhirnya kalau kita lihat dari pengalamannya Bung Rio kan memang ya itu tadi ya, semua kembali kepada diri sendiri. Kita harus tetap bisa positive thinking, kita harus selalu punya kemampuan untuk bisa menenangkan diri. Terus juga ada kehadiran orang-orang di sekitar kita yang sangat luar biasa menopang gitu ya. Tapi mungkin pertanyaanku sudah agak di luar dari diri maupun keluarga ya, Bung Rio ya. Mungkin pertanyaanku lebih kepada sebenarnya apa yang menurut Bung Rio perlu dipahami gitu ya, perlu dipahami oleh masyarakat saat ini terkait kondisi pandemi COVID-19 ini gitu ya. Khususnya kita sudah mulai lagi, sudah berapa lama ya kita menerapkan yang namanya adaptasi kebiasaan baru gitu. Apa yang ya masyarakat harus pahami sehingga ya kita bisa saling bahu-membahu supaya kurva itu landai gitu ya. Oke. Begitu. Pertama, yang paling penting dan harus digarisbawahi, dikasih bold adalah italic, underline. Iya. COVID is for real. COVID itu benar-benar terjadi, benar-benar ada. Gitu. COVID itu benar-benar ada. Kenapa saya harus bilang ini di awal? Karena masih ada orang yang menganggap bahwa itu cuman konspirasi pemerintah. Itu cuman konspirasi pemerintah. Itu cuman buatan WHO atau misalnya ada yang bilang bahwa itu cuman permainan psikologi untuk masyarakat.
Ya, ini saya mau katakan lagi bahwa COVID ini ada. Kenapa saya bilang demikian? Pertama, ada hasil tesnya. Dan yang membuat saya sedikit menyedihkan adalah banyak orang yang sudah meninggal gara-gara COVID dan masih ada yang anggap remeh. Ya, Gitu kan? Apalagi di beberapa tempat di Surabaya juga ada, mengerikan. Sidoarjo ada, bahkan di Ambon ada yang jenazah pasien COVID itu diambil dengan paksa oleh keluarga, dan yang membuat orang-orang yang berkontak langsung dengan itu tuh ikutan positif. Gitu. Jadi jangan anggap remeh. Jangan tunggu kita sudah jatuh dan dinyatakan positif baru kita sadar. Gitu. Menunggu hasil serologi, menunggu hasil swab itu peperangan yang tidak mudah. Itu peperangan yang tidak mudah. Peperangan dengan diri sendiri dan berhadapan dengan orang yang antipati seperti yang tadi Pak Ronald katakan itu tidak mudah. Kita tidak terlatih untuk itu masalahnya. Kita semua tidak ada yang terlatih untuk berhadapan dengan COVID dan masalah di baliknya. Ini hal baru buat kita. Jadi kalau kita nggak sadar bahwa dan memahami bahwa ini ada dan kita tidak antisipasi, bisa-bisa seperti orang dalam tanda maaf saya gunakan mati konyol ya, seperti orang mati konyol gitu. Ya betul. Itu sih ya. Jadi yang Jadi jangan main-main ya. Main lalu. COVID itu ada. Jangan bikin kesimpulan terus sendiri. saya lanjut ya. Nah, lanjut. Terus saya lanjut. Nah, silakan. Hasil swab saya itu negatif, puji Tuhan negatif. Puji. Tapi hasil analisa dokter ini yang membuat saya sedikit tercengang, sedikit wow, bahwa sesuai hasil serologi dan swab itu bahwa saya pernah terpapar. Saya pernah terpapar karena saya juga sadar bahwa saya kerja di mall. Lingkungan kerja saya di mall, saya bertemu dengan sekian ribu orang dalam sehari dan mungkin saja saya terpapar. Betul. Tapi berita baiknya adalah saya sembuh, tapi sejarah virus itu ada dalam tubuh saya. Cuman ya tubuh saya bisa mengatasi itu. Jadi makanya ketika tes ya reaktif. Negatif. Oh, oke. Tapi swab negatif. Jadi saya termasuk orang tanpa gejala, OTG. OTG. Orang tanpa gejala. Oh ya, OTG, OTG. Dan bagi saya itu wah sebenarnya itu lebih berbahaya saya karena saya sebagai carrier virus sebenarnya. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Jadi ya berbalik lagi kalau misalnya ada yang nggak sadar ya tolonglah rubah mindset Anda. COVID ini ada benar-benar gitu. Dan bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Ya. Istri saya termasuk orang yang cerewet untuk selalu mengingatkan saya untuk menggunakan masker. Dan saya puji Tuhan saya punya istri yang cerewet. Istri saya orang Kalimantan Tengah loh. Ya teman-teman bersyukur ya istrinya cerewet. Jadi ya kalau yang pengen istrinya cerewet juga boleh menghubungi. Ya Gila jodoh. Haji mumpung. Sekalian ya. Haji mumpung. sekalian. Iya. Itu. Iya, Jadi iya. itu penting. Jadi hal-hal itu tuh yang membuat saya oke. Memang Tuhan sudah atur semuanya supaya kita tuh bisa mengalami dan bisa belajar dari segala sesuatu yang terjadi. Betul banget itu. Gitu. Jadi setelah sadar bahwa oh ya saya ini pernah kena, mungkin puji Tuhan kondisi tubuh saya bisa mengatasi virus dan bisa melawannya gitu. Gitu. Ini ya puji Tuhan ya turut berbahagia juga karena ya proses yang dilewati itu tidak harus seperti pendeta Ronald yang 13 kali swab. Ampun. Ya, 13 kali. Master of swab berarti. 13 kali. Sekali kiri, selebihnya di kanan ya Pak Pen ya. Di kiri juga karena ketika dulu masukin tidak bisa, tidak ketemu, saya bilang sudah gak usah ke kiri, kanan saja terus. Kanan Oh begitu. kasihan itu hidung kanan itu. Aduh Pak Pen. Itu ada saya tanya, Papi nangis nggak waktu swab? Terus
mau bilang nangis takut malu di depan anak. Terus cuma jawab, papi tidak nangis, papi cuma menitikkan air mata. Iya. Sama aja dong, Pi. Sakit sih ya. Pendeta Rona, mungkin saya nggak mau tanya soal swab karena saya agak ngeri-ngeri sedap ya dengarnya. Lihat fotonya aja. Ngilu. Ngilu. Cuma saya mau tanya begini, Bapak. Apa yang tadi sempat Bung Mario sampaikan di awal ketika majelis gereja memberitahukan hasil rapid ya, reaktif, terus kemudian Pak Pens pernah berhadapan dengan orang-orang yang antipatik juga, tapi kemudian bisa berdamai dengan itu. Yang jadi pertanyaan inti karena pendeta atau latar belakang pendeta. Apa yang seharusnya pastoral yang bagaimana semestinya di masa-masa new normal ini supaya orang-orang yang kan kadang-kadang kita udah lengah ya. Lengahnya itu bukan hanya bicara soal masyarakat yang abai dengan protokoler kesehatan, tapi kita mungkin yang sudah kayak terbiasa, oh COVID, oh reaktif nggak apa-apa. Padahal mereka ini juga butuh pendampingan. Ini reaktif ini bukan bicara, nggak apa-apa reaktif itu kan bukan cuman COVID, ada virus lain. Kan nggak begitu juga. Kan harus ada pendampingan khusus yang sekadar semangat, atau mungkin karena mereka sudah letih bilang semangat, kita tinggal dengar aja cerita mereka kalau ada apa-apa. Nah, apa yang harus gereja lakukan atau setidaknya pendeta Ronald sekarang ini sedang lakukan yang mungkin menginspirasi kami ya, pendeta-pendeta atau yang terlibat dalam pelayanan aktif di jemaat. Mario kan pasti ini ya Bung ya, Cilebung nih. Bro, pasti kan orang-orang yang melayani itu ketika kita sudah rasakan, kita mau tularkan semangat itu juga ke orang lain. Yang positif tentunya ya. Kalau COVID-nya jangan ditularkan, tapi semangat positif. Pak Pen boleh share kah? Ya, karena pasien COVID ini kan bukan seperti pasien yang lain ya. Pasien yang sakit demam berdarah, pasien yang sakit umum. Ini pasien COVID ini dibilang sakit tapi sehat, apalagi yang OTG tadi. Iya. Dia bilang sehat tapi diagnosanya sakit. Nah, betul. Sehingga memang yang sangat diperhatikan adalah memberi semangat bagi pasien COVID dalam arti membangun komunikasi saja. Membangun komunikasi dengan pasien itu, kontak dengan WA, kontak dengan via telepon. Mungkin kalau telepon kadang-kadang kita merasa nggak enak, takut terganggu gitu ya. Tapi kita menghubungi, nanyakan kabar, memberi penguatan. Saya bersyukur di Mupol Sulsel Bara, ini ada Ibu Pendeta Irma juga yang selalu kontak gitu ya. Dan bangga saya. Selalu menanyakan kabar gitu, apalagi saya juga biasanya menyampaikan hasil dari swab saya selama 13 kali itu, hasilnya itu kan dulu itu 2 kali berturut-turut negatif gitu ya, tapi hasil saya itu positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif. Astaga. Listrik saja gitu, sehingga saya tetap dinyatakan positif gitu ya. Fight. Iya. Jadi ketika masih positif saya sampaikan ke Mupol, ke teman-teman pendeta yang ada di Mupol Sulsel Bara, dan mereka selalu semuanya rata-rata memberi semangat bagi saya, baik pendeta-pendeta yang ada di Makassar, dan itu sangat memberi kekuatan tersendiri ya. Karena pasien COVID yang OTG ini kan dia hanya ingin dibangun imun dalam tubuhnya. Sehingga dengan imun itu dia boleh melawan itu virus. Caranya adalah dengan melakukan pendampingan, memberi semangat, kemudian memberi support, memberi nats Alkitab begitu. Kalau di bawah-bawah ini ada teman yang selalu menyampaikan ayat-ayat Alkitab gitu. Ada pendeta GPDI yang selalu nelpon saya gitu kan. Puji Tuhan ya. Itu memberi kekuatan karena memang pasien COVID apalagi diisolasi itu pikirannya dan batinnya itu tertekan gitu ya. Betul. Menunggu hasil swab itu yang seperti Bung katakan. Mau menunggu hasil swab, ini kan kita belum tahu nih hasilnya kapan keluarnya. Dibilang 5 hari. Nah, mau 5 hari itu ternyata belum ada hasil swabnya.
ternyata belum datang, mau hari ke-6 itu nggak akan bisa tidur. Dan kita sudah marah. Dah, saya pernah menunggu hasil Sensitif sampai ya, 20 sensitif itu masih sekali. dikirim ke Makassar. Belum ada di yang awal-awal ya. PCR-nya, iya. Jadi, menunggu lama, terus pikiran, perasaan mikir keluarga, terus ketakutan. Tadi dikatakan kalau ada sedikit aja sakit dirasa di perut gini, jangan-jangan ini tanda-tanda COVID-nya menyerang ini. Betul. Itu kalau sudah begitu, arah pikirannya sudah yang enggak. Aduh, saya mau mati nih. Kalau mati nih, aduh, saya dimakamkan secara apa? Protokol COVID. Dan tidak ketemu lagi keluarga. Jadi saya itu waktu dijemput dari pastori gitu ya, pakai ambulan, saya masih enak-enak, masih kuat lah. Tapi ketika saya sudah sampai di rumah sakit, di ruang isolasi itu, dan saya sendiri di situ, ternyata 01, 02 di ruangan yang di depan, di situ baru saya sadar, saya ini pasien COVID, yang konsekuensinya kalau ada apa-apa, saya nggak ketemu keluarga dan keluarga nggak lihat saya. Nah, itu ketakutan itu yang selalu muncul dalam pikiran. Sehingga kalau ada sakit sedikit, pikirannya, jangan-jangan COVID sudah menyerang. Dan jangan-jangan. Kalau mati ini, aduh, bagaimana rasanya ini. Nah, itu ketakutan itu sehingga support dari rekan-rekan majelis atau pelayan-pelayanan dari gereja itu memang harus dilakukan. Misalnya tadi dari lewat WA, lewat telepon, atau mungkin misalnya mau kasih support untuk memberi makanan tambahan gitu misalnya. Bir brand. Ya, kalau mau kasih rekening juga nggak apa-apa. Iya. Itu lebih bisa juga gitu ya. Langsung naik imun. Apa namanya? Saya ternyata setelah lama itu teman-teman pendeta Ibu Irma nih selalu nanya, Pak Pen, vitamin masih adakah? Masih, sedang ternyata saya banyak dikirim oleh orang gitu ya. Sinode juga ada kirim juga gitu ya. Jadi saya bilang masih Bu Pen. Jadi ada jemaat-jemaat yang di Surabaya dokter dia kirim juga ke saya vitamin C, vitamin E. Jadi sampai sekarang ya puji Tuhan vitamin stok ada gitu ya. Jadi apa namanya? Hal-hal yang begitu memberi semangat ya, memberi oh ya puji Tuhan ternyata masih ada yang perhatiin saya. Dan bukan hanya pasiennya ya mungkin ya, keluarganya juga. Betul. Istri keluarga. dan anaknya. Betul. Memang kalau hanya pasien saja keluarganya juga harus dilihat juga gitu. Tapi saya bersyukur juga di sini khusus pribadi-pribadi jemaat itu ada juga yang perhatian gitu ya, selalu nanya kabar gitu, selalu kontak istri saya, memberi semangat, terus kemudian ya apa yang dibutuhkan tolong beritahu Bu Pen gitu kan, biar kami bisa bantu. Selain kalau mau ke rusun, mau jemput saya, jemput pula, mau jenguk gitu ya. Jemput, sabar dulu, sehat dulu baru jemput. Jadi kalau saking udah nggak sabar mau ketemu tuh. Iya, kalau mereka mau lihat kan dari jarak jauh, nanti mereka jemaat yang antar gitu. Nah, jadi beri juga semangat ke keluarganya, karena memang hampir sama ya perasaan tentu ya, keluarga dengan pasien itu, istri atau suami yang kena itu, sama anak-anak. Saya melihat anak yang masih kecil gitu ya, tapi ternyata masih kecil juga dia bisa merasakan seperti yang Bung Mario tadi katakan, bagaimana Pak nangiskah kan? Ya kadang-kadang ya kita merasa sedih ya, tidak berjumpa gitu. Malah anak saya itu saya juga baru tahu setelah saya pulang gitu ya. Kadang anak saya itu waktu berdoa sering dia menangis gitu ya, karena kan sebelum tidur gitu doa bersama gitu. Jadi kalau dia berdoa dia beritahu Tuhan Yesus pulangkan papa dari, dia sebut rumah rusun rumah sehat itu rumah sakit Seluam Tinggi. Karena tingkat lantai 4 kan, kalau Seluam yang satu ini kan hanya lantai 2 gitu ya. Jadi pintar Kalika. Dari rumah sakit Seluam Tinggi kok nggak pulang-pulang Tuhan Yesus, sampai nangis kata mamanya nggak beritahu sama saya, takut jadi akhirnya sedih gitu toh.
Nah, jadi beri semangat kepada pasien itu dan keluarganya, dan kemudian tadi support ya, yang katakan support itu perlu memang. Malah janganlah kita menyalahkan gitu ya. Betul. Kalaupun salah, jangan kita korek-korek dulu gitu loh. Seharusnya tuh ada yang salah ya nanti kena di mana? Kita lagi berjuang kok di Benar. itu. Betul. Kalaupun nanti ada waktunya, ada tempatnya itu dibahas. Ini membahasnya kita lagi di dalam sana sudah dijauhi oleh perawat. Kami tidak ada kontak sama orang sama sekali. Kami kalau mau keluar pagi saja, waktu di rumah sakit 41 hari itu hanya untuk berjemur. Ketika mau keluar perawat lari dulu ke ujung sana, baru kami keluar. Ketika mau masuk lari dulu. Makan juga harus di makanan itu mereka masuk ke ruangan kami itu dengan APD lengkap. Kalau nggak APD lengkap mereka taruh di luar gitu ya. Jadi terasa diasingkan gitu. Betul. Diasingkan. Nah, ini kita sudah merasa itu di dalam, bergumul dengan kesehatan kita. Kemudian di luar tidak mendukung kita, nggak ada apa ini kan? Malah mempersalahkan kita. Seharusnya kan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kan, apapun kondisi orang itu supportlah dulu, atau salah atau benar nanti dulu situasinya kita lihat kan begitu seharusnya. Betul. Ya. Nah, tapi ini kadang-kadang ada orang yang demikian gitu ya, yang marah duluan terus kemudian membangun suasana yang nggak sehat, malah kasarnya ada yang mengatakan kenapa GPB selalu bermasalah misalnya. Iya ya, karena digadang-gadang klaster ini itu loh. Dari klaster Bogor. Saya bilang sama istri saya dan keluarga, niat saya baik dari awal, maka selesaikan ini dengan baik. Niat saya baik dari awal, saya selesaikan ini dengan baik, tidak ada niat apa-apa. Ya, ya kita jalanilah semuanya itu. Apapun orang nanggapi ya biarlah dulu situasinya berjalan. Pas saya bilang, dan ini sakit ini bukan sakit aib, saya bilang. Betul. Ya, nah itu perlu. Saya mengatakan saya ini bukan sakit karena saya, tapi ini wabah global yang kena ke saya, kecuali ini sakit yang karena perbuatan saya. Misalnya saya sakit karena maaf kata HIV atau ke narkoba gitu kan, karena kesalahan saya, itu saya malu. Tapi kalau ini saya nggak malu, sehingga sampai sekarang dikatakan pasien 03 juga nggak masalah bagi saya nggak mau malu gitu. Karena ini bukan sakit aib saya, dan saya nggak mau malu mengatakan saya memang mantan pasien COVID gitu. Karena ini bukan sakit yang memalukan bagi saya, tapi ini yang saya terkontaminasi karena situasi dunia yang lagi wabah pandemik sekarang. Gitu. Iya. Betul. Beda kalau sakit yang lain gitu, misalnya karena saya salah, ya oke lah kalian salahkan gitu ya. Dan saya mungkin malu. Gitu. Tapi ini saya karena saya lihat ini bukan sakit yang memalukan, ya saya lakukan segala sesuatunya itu dengan baik sampai sekitar 77 hari. Iya. Ibu pendeta. Mantap. Jadi Selesai. Dan menang akhirnya. Jadi intinya kalau memang kita karena COVID fisik sudah berjarak, jangan juga relasi jadi terhalang. Betul, begitu ya. Betul. Setuju. Pakai media apapun lah untuk kasih semangat buat mereka yang berjuang. Betul. Dan ketika menang ya kita sama-sama bersyukur gitu ya. Sama-sama senang, sama-sama bersyukur. Ya, kalau kata orang Ambon tuh begini Pak Pen. Jangan susah lihat orang senang, lalu senang lihat orang susah. Iya, itu orang demikian ya. Melihat orang susah melihat orang senang. Betul. Aduh, kan pola berpikir kan terbalik jadinya. Betul. Kemarin ada satu hal yang menarik. Pas tahu saya sakit reaktif, itu sampai ada teman yang langsung jualan ke saya. Lo beli obat ini loh. Obat ini bagus. Kok serius?
Beli lampu ini ultraviolet untuk mematikan virus. Oke. Iya. Kesempatan. Iya, tapi memang itu jadi fenomena juga. Tapi itu memang jadi fenomena juga. Cuman ya timingnya ya. Timingnya. Iya. Oke, luar biasa sekali ya pengalaman yang pastinya tidak akan terlupakan lah ya. Ya kita aja yang cuma ODP aja nggak terlupakan, apalagi yang sudah masuk dalam tahap itu ya. Apa namanya, mungkin saya sampaikan juga bahwa mungkin yang terakhir kali ya. Gak apa-apa Pak Pen. Take your time. Ini podcast bebas ini mau berapa jam ya, juga terserah. Pengalaman kali ya. Pengalaman yang sangat berarti bagi saya akan bertanya-tanya nih, kenapa sampai 77 hari gitu ya? Yes. Apa maksud Tuhan kan begitu kan? Sampai istri saya juga selalu bertanya sampai kapan gitu ya? Kok sampai berapa lama? Sampai berapa lama gitu? Saya kemudian melihat mungkin ada maksud Tuhan, bukan mungkin ya, memang ada maksud Tuhan. Ketika saya lama, ternyata Tuhan mau minta saya bertemu dengan banyak orang. Dalam arti pasien COVID-nya. Setelah saya di rusun, saya kan pertama ketemu sama orang hanya 4 orang, terus kemudian ketemu dengan jumlah 8 orang, ketemu 11 orang. Nah, memuncaknya itu ketika ketemu dalam rusun itu hampir 35 orang. Ya. Jadi pernah hampir masuk itu dia sekitar belasan orang sekali waktu itu masuk. Dari satu jemaat itu? Tidak. Enggak, maksudnya bisa ya? 5 orang. Bisa buat persekutuan gitu ya. Nah, belum. Biasa. Untuk jemaatnya harus 50 kakak kayaknya. Oh gitu ya. Kapal ya. Aturan gereja. Iya. Lalu Saya bersyukur ketemu banyak orang sampai 30 sekian orang itu, dan latar belakangnya itu bukan orang Kristen gitu ya. Beda-beda. Orang bau-bau. Karena bau-bau ini kan daerah kesultanan dulu. Betul. Nah, keislamannya tentu kuat. Jadi nama-nama misal Laodi, Waudi, nah itu orang-orang Buton. Jadi saya ketemu sama orang-orang Buton yang asli orang Buton, yang punya latar belakang Muslim, dan saya sendiri di situ yang Kristen, dan saya pendeta gitu ya. Nah, jadi saya melihat setelah dalam perjalanan, ternyata Tuhan pengen saya ketemu banyak orang dan saya banyak teman. Dan selama saya berada di rusun itu sebagai pasien, puji Tuhan mereka tidak pernah manggil nama saya Ronald gitu ya. Waktu saya ada Pak Haji gitu ya, ada orang tua yang sudah lanjut usia, ada juga yang remaja gitu, ada yang sebaya. Mereka selalu manggil saya itu Pak Pendeta. Jadi nama itu tidak mereka sebut. Jadi Pak Pendeta. Sampai sekarang kami punya grup alumni rumah sehat. Oke. Alumni rumah sehat. Iya. Jadi punya grup. Kami terakhir reunian 3 minggu atau 4 minggu lalu. Mantap. Gitu ya. Reunian. Reunian. Karena saya yang paling lama di situ, ya ketua kelas Pak Gubernur gitu ya. senior. Jadi kalau ada yang baru masuk, tanya senior, mahasiswa baru masuk. Seru banget. Jadi sampai sekarang kalau kita kontak di grup itu ya selalu ya akhirnya ya pertemanan jadinya, dan akhirnya orang tahu Pak Pendeta gerejanya di mana. Di lampu merah. Oh, yang Immanuel, PB. Iya. Nah, akhirnya kan orang tahu memberi kesaksian secara tidak langsung. Nah, memberi kesaksian secara tidak langsung kepada orang-orang di bawah-bawah, dan juga bahkan pemerintah mungkin ya, karena saya karena pasien yang terlama, saya tanya-tanya dapat penghargaan. Jadi orang-orang semua pada nanya, itu pendeta itu kok lama-lama, jangan-jangan dipermainkan. Betul. Iya. Jangan dipermainkan. Ya, konspirasi ini. Malah ada orang bilang, sudah ajak jemaatnya demo ke Gubus. Kasihan. Keluarkan. Astaga. Kan sampai
merasa demikian, rasa kayak nggak percaya sudah gitu ya. Saya bilang sama majelis, nggak usah, pokoknya doakan saya itu saja. Saya katakan doakan saya dan keluarga saya. Jadi waktu itu kemudian mempertemukan banyak orang, dan kemudian ya di pemerintah ya sebagai pendeta kan tentu cepat kecium gitu ya, apa namanya, pasien yang terlama kok nggak pulang-pulang. Malah sempat saya diinformasikan oleh orang, katanya saya ini kena gula, tadi kan ada diabetes. Ada diabetesnya makanya lama gitu ya. Ya itu juga saya ketahui setelah saya keluar. Saya bilang wah, diabetes, saya bilang makin digoreng, makin enak. Ya, jadi apa pengalaman itu saya refleksikan. Kok bisa lama sampai 77 hari itu? Saya percaya ada maksud Tuhan bahwa Tuhan ingin mempertemukan saya dengan teman-teman yang ada di bawah-bawah ini. Supaya banyak teman gitu ya. Terus memberi kesaksian tentang gereja GPIB di sini. Itu luar biasa. Mantap. Ya, itu Ibu. Seru ya. Emang kalau cerita pengalaman kayak begini nih nggak cukup waktu ya. Nggak cukup waktu. Pasti ada banyak hal yang bisa kita gali lagi, tapi ya mungkin ada part berikutnya kali ya. Kita reunian. Boleh. Kita reunian juga. Alumni episode berapa Pendeta ini ya? Desi Natalia juga itu kan lama itu. Oh iya, betul. Ya. Itu teman angkatan kami itu Pak. Ya, kami. saya sempat juga kontak dia, saya kontak Pendeta Henry, saya kontak, saya masih diisolasi, tanya pengalaman toh. Saya tanya apa yang lama-lama ini, waktu itu Pendeta Henry 44 hari ya, saya nelpon sama. Betul, 47. Nah, saya nelpon dia saya masih sekitar 8 hari. Sudah berapa hari Bung Ronald? 8 hari. Oh, saya 47 hari. 27 hari. Jadi kayak saing-saingan berapa lama ya? Oh, aku duluan. Pendeta Desi saya telepon, saya lama 74 hari. Oh, 74 hari. Saya berdoa janganlah saya melewatin Pendeta Desi. Ternyata rekor baru. Mahasiswa abadi. Mahasiswa. Itu dia. Oke deh. Oke. Ya, mungkin closing statement mungkin ya Uci ya. Mungkin closing statement dari Bung Rio ataupun Pak Pendeta, apa yang mau disampaikan, mungkin secara khusus buat orang-orang di luar sana yang sedang berjuang di ruang-ruang isolasi ya, baik itu mereka yang terkonfirmasi positif maupun para tenaga medis yang berjuang gitu ya, ataupun yang bisa menjadi pemberi semangat pun juga dengan masyarakat ya, jemaat. Supaya jangan lengah, jangan abai, teman-teman juga supaya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Silakan pada ahlinya. Ya, Bung Rio dulu. Aku duluan ya. Oke, mungkin dari saya pribadi untuk masyarakat luas itu jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Betul. Karena itu salah satu cara untuk menghindarkan kita dari serangan COVID. Dan yang berikut, kalau misalnya sekiranya ada orang yang menjadi pasien atau terindikasi ataupun yang reaktif, jangan pernah tinggalkan mereka. Mereka butuh kita. Jadilah orang-orang yang memberikan kekuatan buat mereka, karena pertandingan mereka itu melawan diri sendiri dan melawan penyakit itu sudah berat. Jadi kita harus bisa membantu mereka, baik itu lewat WA, lewat telepon, lewat doa, atau mungkin makanan tambahan. Itu penting supaya mereka tidak merasa sendiri dan mereka juga bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dan kita sebagai sesama itu juga hadir. Gitu. Thank you. Yang beda kalau anak pendeta nih ngomongnya. Sudah disampaikan oleh dia. Lengkap gitu. Lengkap. Tapi Pak Pendeta mungkin bisa tambah sedikit Kak. Ya. Yang untuk masyarakat jalani kehidupan dengan protokol kesehatan. Karena memang kita lihat situasi sampai sekarang belum selesai gitu ya. Pandemi ini, walaupun tadi dikatakan Bung Mario itu kita sadari banyak orang yang nggak percaya dengan situasi ini, malah dianggap sebagai permainan.
Jadi jalankan saja, saya himbau ke jemaat, protokol kesehatan itu jalani, ada nggak ada corona itu menguntungkan. Ya. Cuci tangan menguntungkan, Betul. Ya. jaga kesehatan menguntungkan, terus kemudian jaga jarak menguntungkan, siapa tahu orang itu TBC gitu kan. Nah, jadi menguntungkan protokol kesehatan jalani, ada nggak ada corona ini jalani saja protokol kesehatan. Kalaupun ada, maka kita sudah terhindar daripada virus COVID ini. Gitu. Nah, jadi itu kemudian bagi pasien kalau terkontaminasi maka jalani masa isolasi dengan baik, kemudian penuh dengan kesabaran. Amin. Saya 77 hari kata sabar itu yang kemudian mengikat gitu ya. Selalu saya bawa. Mau marah, teringat sabar, tarik nafas dulu gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang nggak pas pelayanan yang dilakukan oleh perawat itu, menyinggung perasaan gitu, tapi kemudian kembali sabar. Apalagi saya sebagai pendeta gitu ya. Jadi dituntut juga seperti itu. Bebannya nambah ya. Mau nggak mau ya begitu. Iya. Memang harus sabar, karena kalau nggak sabar, imun tubuh akan tidak baik. Iya, drop. Menurun. Jadi jalani segala sesuatu dengan kesabaran, terus lihat segala sesuatunya tentu dalam kacamata iman, ada maksud Tuhan dalam hidup kita, dan kita yang sudah tadi Bung Mario katakan mungkin terpapar, kita yang sudah terpapar ini sebetulnya ada positifnya gitu ya. Kita sudah terbentuk antibodi dalam tubuh. Ya, antibodi betul. Sehingga ketika berhadapan dengan COVID itu, antibodi ini yang kemudian langsung menyerang. Beda dengan orang yang belum. Tapi bukan berarti kemudian akhirnya merasa dulu ya. Itu poinnya. Betul. Berarti kita jangan sudah sampai merasa sudah ada antibodi, akhirnya mau-maunya dia. ya. Bukan vaksin antibodi itu. Nah, betul. kehidupan ini. Terus kalau kita memang pasien, ya jangan malu mengatakan kita pasien, karena bukan aib tadi saya katakan. Ya. Betul. Bukan aib. Katakan saja memang saya sudah pernah terpapar COVID-19, dan untuk kita sebagai gereja tetap topang. Pasien yang terkontaminasi jangan jauhi, jangan hindari. Kalau sudah sembuh gitu ya. Karena sekarang sudah sembuh, tetap takut gitu ya. Betul. Saya sampai sekarang, dan saya juga tetap menjaga jarak gitu ya. Jadi saya setelah saya keluar sampai sekarang saya tidak mau kunjungan kunjungan ke jemaat, bukan berarti saya tidak peduli, tapi saya memang harus melihat situasi karena jemaat belum tentu menerima atau betul. datang kemudian tidak ada damai sejahtera. Betul. Bisa mau katakan jalani semuanya dengan protokol kesehatan, tetap berdoa, terus kita jalani adaptasi kehidupan baru ini dengan peraturan yang ada. Kita tidak takut, kita jangan takut menjalani kehidupan rutinitas kita, tapi kita juga jangan cuek terhadap virus ini. Bahwa ini memang ada, kata Bung Mario katakan. Ini memang ada, tersebar di sekitar kita. Kita tidak takut menjalani segala rutinitas, tapi juga kita jangan mengabaikan protokol yang ada supaya kita terima. Betul. Saya pikir itu dari saya. Luar biasa. Mantap. Ini udah semua ini. Semua maksud hati ya, Ben. Menteri Kesehatan harus berterima kasih terhadap podcast Tanpa Podium ya, karena menghadirkan penyintas COVID-19 yang berbicara jauh lebih bernas ya, dibandingkan hanya sekadar imbauan-imbauan, tulisan-tulisan yang mungkin orang yang sudah lulus capek. cum laude. Udah lulus cum laude kayaknya. Ini nggak cum laude ini, 77 hari terlama. Oh iya betul. Senior.
Tapi disegani, nggak kuat, nggak Iya. apa-apa, yang penting disegani. Iya, Dapat respect dari penghuni rusun. Lebih penting. Jadi pengalaman Terima yang kasih berharga. ya Pak Pendeta Ya. Ronald. Ya, sama-sama. Pak Pendeta Terima Ronald, kasih. Sama-sama. Terima kasih Terima banyak. kasih. Saudara, Ya, ya sudah teman-teman, ngobrol dengan kita. Jadi ya. Usi, bagaimana? Ini teman-teman simak ya dari semua apa yang tadi disampaikan oleh Bung Rio ataupun Pendeta Ronald. Itu semua sangat berharga bagi kita di dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru saat ini. Nah, teman-teman jangan lupa pokoknya untuk selalu ikutin episode demi episode dari podcast Tanpa Podium. Sudah mulai bisa didengarkan ya setiap Rabu malam. Ya. Sudah mulai bisa didengarkan di Spotify dan juga Oke. setiap Sabtu malam sudah bisa ditonton di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Iya, kalau mau tahu update beritanya follow aja IG Podcast Tanpa Podium ya. Ya, Yang belum betul. follow kemana aja. Yang nggak punya IG nggak apa-apa, yang nggak punya IG nggak apa-apa. Oke, kalau begitu ya. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bung Rio, Pak Pendeta Ronald. Iya. Pak Ronald, nanti kapan-kapan kita reuni Pak Ronald. Ya. Iya. Oke. Oke. Roni mantan pasien. Asik. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Mario cabut. Oh, Ya. siap. Mario cabut. Pendeta Ronald cabut juga. Dadah. Siap. Sampai jumpa di podcast Oke. Tanpa Podium berikutnya. Teman-teman, terima kasih. Semua, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berarti